Baiklah, masih pakai kamera Snapchat. Hari ini saya akan melihat tugas akhir dari si Yunita Limbong. Si Yunita ini berjudul apa ini ya? Penerapan pelayanan prima pada PT Pos Indonesia. Nah, kita lihat dulu apa yang pernah saya sarankan dulu sama dia. Nah, inilah dia. Kita play dulu. Blok dulu semua. Nah, baru bikin di sini. Nah, baru. Nah, seperti ini ya. Oke. Rumusan masalah. Bagaimana pelayanan prima pada PT Pos Indonesia. Batasan masalah. Oke. Tujuan tugas akhir ya sistematika penulisan. Oke. Bab 2 tinjauan pustaka. Dimas Susilo, ya udah bagus. Landasan teori udah bagus. Layanan prima, penelitian, oke. Layanan prima, dimensi, oke. Menurut Ciptono, menumbuhkan, ya. Jadi 7 self awareness, ada 6. Iya, ini kurang ini. Ini dikatakan 7 Yunita, tetapi di sini cuma 6. Berarti ada yang kurang 1. Kau tambah itu ya. Nah, kita lihat. Dasar-dasar pelayanan prima. Ya, baiklah, itulah dia yang saya sarankan sebelumnya mengenai tugas akhir dari si Yunita ini. Masuk kita ke bab 3. Teknik analisis data. Ada jenis deskriptif sudah dinyatakan. Ini sebetulnya tak perlunya ini teori, tapi ya sudahlah. Nah, dapat gambaran mengenai penerapan pelayanan prima. Subjek penelitian ini Saudari Desinta Pelanggan, ya Popi Rewana. Ya, bagus, ini bagus sekali. Dia bisa mencantumkan di awal siapa-siapa yang menjadi narasumbernya ya, bagus itu. Nah, kita lihat dulu tempat dan waktu penelitian. Ya, jenis data. Oke lah, wawancara pelanggan. Ya, betul. Ya, mantap ini. Jadi, kirim ke saya bab 4. Bab 4-nya ya. Jadi, tolong nanti waktu kamu membuat bab 4, jangan seperti menuliskan teori atau mengcopy paste. Bab 4 itu nanti boleh ya. Bab 4 itu ini semua sejarah, latar belakang, makna, logo, visi misi, dan struktur organisasi. Ini semua kita peroleh dari yang disebut dengan studi pustaka. Yaitu yang kita ambil dari buku ataupun brosur yang disediakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada di sini cerita. Nah, ini kan satu bagian. Katakanlah ini 4.1. Ini 4.2. Di sini ceritakan ceritakan apa? Inilah yang disebut dengan studi lapangan atau studi hasil yang diambil dari wawancara. Nah, disinilah kita bercerita. Nah, jadi jangan lagi di hasil yang ini
kita bercerita studi pustaka yang kutip-kutip dari buku. Nah, satu lagi nanti 4.3 itu adalah pembahasan. Pembahasan pelayanan, apa yang di pelayanan. Nah, di sini waktu kita membahas, nah ya, ini satu kita ambil di situ apa? Inti. Nah, inti wawancara kita. Nah, baru bandingkan dengan penelitian terdahulu. Baru terakhir kali kasih pendapat kita. Pendapat ya. Jadi yang di sini studi pustaka 4.1 yang kita ceritakan ini, baik itu makna logo, apa organisasi, struktur dan sejarah dan sebagainya, ini kita kutip dari buku ataupun bahan-bahan yang dikasih perusahaan. Kalau ini 4.2 kita katakan, ini kita menceritakan apa yang kita wawancarai. Makanya jangan di sini kita bikin lagi model-model studi pustaka. Kan kita katakan di sini. Ini kan penelitian kita, kan katakan di sini penelitian lapangan. Kita amati udah. Baru kita lakukan wawancara, baru ada pustaka. Makanya kadang saya bingung. Kenapa di bab 4? Jadi secara umum bab 4 itu secara umum ya, tidak ada patokannya ini. Harus 4.1 ini mengenai studi apa namanya ya? Cerita-cerita yang bersumber dari teori, inilah katakanlah studi pustaka. Yaitu bukan teori dari buku. Bisa teori tentang perusahaan atau brosur perusahaan atau buku perusahaan. Karena di sini kita menceritakan umpamanya struktur organisasi, visi misi, baru 4.2 kalau kita buat ya. Nah, ini 4.2. Isinilah kita studi apa namanya lapangan atau wawancara. Hasilnya ini kita bahas, tapi bukan itu judulnya. Dan ini juga bukan ini judulnya. Ya ini kan sejarah perusahaan, tapi itu intinya ini. Studi pustaka. Baru di sini inilah yang wawancara. Tapi tidak ditulis wawancara. Yaitu tentang apa yang kita ceritakan itu variabelnya. Baru 4.3. Disinilah kita ceritakan, kita bahas. Bahas itu ada 3 cara. 1, ya, ceritakan hasil. Ya, hasil yang kita wawancarai. Kedua, bandingkan dengan penelitian terdahulu. Baru ketiga, berikan pendapat. Pendapat atau kesimpulan kita tentang yang kita teliti, tapi bukan dikatakan kesimpulan ya. Kesimpulan itu di bab 5 ya. Nah, makanya jangan kita di bagian 4.2 ini kita seperti menulis apa ya, menulis kita kutip-kutip dari buku. Bukan, inilah kita bahas hasil wawancara kita ya. Barangkali demikian saja dari saya. Kerjakan secepatnya bab 4. Terima kasih. Mudah-mudahan cepat kau tamat.